Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidiki wal wafa. Amma ba'du. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang telah Dia berikan kepada kita. Terutama nikmat indahnya Islam dan nikmat manisnya iman. Yang mana dengan nikmat itu Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk bertatap muka walaupun hanya sekedar dari online. Oke, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah masuk pada pembelajaran yang pertama, yaitu tentang azan dan iqamat. Oke, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pelajaran selanjutnya, yaitu pada materi kedua, ada baiknya kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan apa yang kita pelajari ini akan menjadi berkah dan dinilai dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semuanya angkat tangannya. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin. Oke, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah belajar tentang azan dan iqamat. Apa itu azan? Azan secara bahasa adalah pemberitahuan atau seruan. Sedangkan secara istilah, adik-adik masih ingat tak? Apa azan secara istilah? Azan secara istilah adalah seruan yang menandai masuknya waktu salat. Itu pengertian azan dan iqamah. Benar apa benar? Benar, insyaallah. Kemudian iqamah. Kita pasti akan mendengar iqamah setelah beberapa saat setelah azan. Benar kan? Terus, apa itu iqamah? Iqamah secara bahasa adalah menegakkan sesuatu. Sedangkan secara istilah adalah iqamah merupakan waktu pemberitahuan akan berdirinya salat. Oke, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, itulah pemberitahuan sedikit tentang azan dan iqamah. Kemudian kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang syarat-syarat menjadi muazin. Apakah kalian tahu apa itu muazin? Muazin adalah orang yang mengumandangkan azan. Dia mempunyai syarat-syarat, jadi tak sembarang orang bisa menjadi muazin, adik-adik. Dan dia harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Yang pertama adalah seorang muazin harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Dalam artian, seorang muazin ketika hendak azan, dia sudah bersuci, yaitu berwudu. Itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua adalah seorang muazin ketika hendak azan, dia harus menghadap ke kiblat. Kiblatnya ke Makkah. Jadi seorang muazin jika hendak azan, ia harus meluruskan kiblatnya menuju Makkah. Kemudian yang ketiga, seorang muazin, orang yang azan, ia harus menjelaskan suaranya dengan sejelas-jelasnya dan nyaring. Contohnya gini nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suaranya jelas, insyaallah jelas dan nyaring dan enak. Yang keempat adalah dia melafalkan azannya itu dengan perlahan-lahan. Jadi ketika dia mengumandangkan azan, dia membaca secara perlahan-lahan. Contoh, asyhadu an la ilaha illallah
Kemudian syarat yang kelima, seorang muazzin itu harus memasukkan. Kemudian yang kelima, seorang muazzin harus memasukkan jari-jarinya, contoh jari telunjuk, ke dalam telinga, dimasukkan, kemudian azan. Kemudian yang keenam, seorang muazzin harus menyuarakan azan dengan makhraj yang fasih. Contoh, insyaallah, dimasukin dulu tangannya ke telinga, kemudian azan. Hayya 'alas shalah. Yang ketujuh, adik-adik, hendaknya tidak menerima upah dalam melakukan azan dan iqamah. Jadi seorang muazzin tak perlu mengharap gaji dari jamaahnya. Ketika dia azan, maka ia harus betul-betul ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharap recehan-recehan dari manusia. Yang kedelapan, adik-adik, tidak boleh berbicara ketika azan berkumandang, baik muazzin maupun orang yang mendengarkan azan. Kita disunahkan untuk apa, adik-adik, ketika azan? Untuk menjawab azan. Oke? Jadi adik-adik, ntar kalau misalnya orang azan, jangan berbicara, kita jawab azan, dengarkan baik-baik, maka itu lebih baik bagi kita. Kemudian adik-adik, yang kesembilan, selesai azan dikumandangkan, hendaknya muazzin dan orang-orang yang mendengarkan azan itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa setelah azan. Adik-adik udah hafal belum doanya? Doanya seperti ini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Pendek kan? Pendek dan mudah. Jadi adik-adik harus hafal ntar ya doa ini. Yang ke-10, adik-adik, muadzin berniat mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terpenting, adik-adik. Niat itu harus selalu ditempatkan di tempat yang paling depan. Jadi adik-adik, kalau niatnya bagus, misalnya dia azan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka niatnya itu akan kembali baik kepada dirinya. Tapi adik-adik, jika niatnya jelek, misalnya dia azan nih, si Jono azan, pengen didengar sama Fatimah, ya Allah, nanti biar Fatimah bilang gini nih, ya Allah, suara Jono bagus ya. Ya Allah, itu niatnya salah, adik-adik ya. Jadi jangan diikutin kalau misalnya si Jono kayak gitu. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Oke, adik-adik? Kemudian adik-adik, yang terakhir, yang ke-11, seorang muadzin harus seorang laki-laki yang sudah balik dan mumayyiz. Terus perempuan gimana dong? Nggak boleh azan? Ya nggak boleh. Perempuan nggak boleh azan. Alasannya kenapa? Karena suara perempuan itu adalah aurat, adik-adik. Jadi aurat itu kan harus ditutupin. Jadi biar laki-laki saja yang azan. Oke, adik-adik? Jadi buat perempuan-perempuan, dengarkan azan, kalian tak usah azan, cukup dijawab saja. Oke? Jadi begitulah adik-adik, syarat-syarat azan. Ada 11 tadi. Jadi adik-adik, kakak harap bisa memahaminya dengan baik ya, insyaallah. Kalian di rumah belajar yang baik, biar kami di sini yang buat materi, kalian belajar yang baik. Oke, insyaallah adik-adik. Insyaallah kalian semua akan menjadi orang yang sukses. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke adik-adik, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah, itu datangnya dari diri saya pribadi. Namun jika ada kebenaran dari kata-kata saya, itu datangnya tak lain dan tak bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, akhirul kalam adik-adik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.